Situs-situs di kawasan Karangkamulyan. Batu Pangcalikan. Pangcalikan merupakan sebuah batu bertingkat-tingkat berwarna putih serta berbentuk segi empat, termasuk ke dalam golongan atau jenis yoni atau tempat penobatan yang letaknya terbalik, digunakan untuk altar. Di bawah yoni terdapat beberapa buah batu kecil yang seolah-olah sebagai penyangga, sehingga memberi kesan seperti sebuah dolmen atau altar batu. Letaknya berada dalam sebuah struktur tembok yang lebarnya 17,5 x 5 meter. Panyabungan Hayam atau Sabung Ayam. Tempat ini terletak di sebelah selatan dari lokasi yang disebut Sanghyang Bedil. Kira-kira 5 meter jaraknya dari pintu masuk. Situs ini berupa ruang terbuka yang letaknya lebih rendah. Masyarakat menganggap tempat ini merupakan tempat penyambungan antara ayam Ciung Wanara dan ayam Raja Tamperan atau Bondan Saragi. Sanghyang Bedil. Tempat yang disebut Sanghyang Bedil merupakan suatu ruangan yang dikelilingi tembok berukuran 6,20 x 6 meter. Tinggi tembok kurang lebih 80 cm. Pintu menghadap ke arah utara. Di depan pintu masuk terdapat struktur batu yang berfungsi sebagai sekat atau skutsel. Di dalam ruangan ini terdapat 2 buah menhir yang terletak di atas tanah. Masing-masing berukuran 60 x 40 cm dan 20 x 8 cm. Lambang peribadatan. Batu yang disebut sebagai lambang peribadatan merupakan sebagian dari kemuncak, tetapi ada juga yang menyebutnya sebagai fragmen candi. Masyarakat menyebutnya sebagai stupa atau kepala candi. Bentuknya dihiasi oleh pahatan-pahatan sederhana yang merupakan peninggalan Hindu. Letak batu ini berada di dalam struktur tembok yang berukuran 3 x 3 meter, tinggi 60 cm. Batu kemuncak ini ditemukan 50 meter ke arah timur dari lokasi sekarang. Di tempat ini terdapat 2 unsur budaya yang berlainan, yaitu adanya kemuncak dan struktur tembok. Struktur tembok yang tersusun rapi menunjukkan lapisan budaya megalitik, sedangkan kemuncak merupakan peninggalan agama Hindu. Cikahuripan. Di lokasi ini tidak terdapat tanda-tanda adanya peninggalan arkeologis, tetapi hanya merupakan sebuah sumur yang letaknya dekat dengan pertemuan antara 2 sungai, yaitu Sungai Citanduy dan Sungai Cimuntur. Sumur ini disebut Cikahuripan yang berisi air kehidupan. Air merupakan lambang kehidupan, itu sebabnya disebut sebagai Cikahuripan. Sumur ini merupakan sumur abadi karena airnya tidak pernah kering sepanjang tahun. Batu Panyandaan. Terdiri atas sebuah menhir dan dolmen, letaknya dikelilingi oleh batu bersusun yang merupakan struktur tembok. Menhir berukuran tinggi 120 cm, lebar 70 cm, sedangkan dolmen berukuran 120 x 32 cm. Menurut cerita, tempat ini merupakan tempat melahirkan Ciung Wanara. Di tempat itulah Ciung Wanara dilahirkan oleh Dewi Naganingrum yang kemudian bayi itu dibuang dan dihanyutkan ke Sungai Citanduy. Setelah melahirkan Dewi Naganingrum, bersandar di tempat itu selama 40 hari dengan maksud untuk memulihkan kesehatannya setelah melahirkan. Pamangkonan. Terdiri dari sebuah benda seperti stupa yang hampir mirip ditemukan di lambang peribadatan. Stupa ini dilihat dari bentuknya bercorak Hindu pada zaman megalitik. Stupa ini berbentuk gada atau senjata seperti palu yang besar, yang fungsinya sebagai alat penyeleksian calon prajurit. Seperti nama tempat ini, yaitu Pamangkonan, yang artinya mengangkat atau menggendong, caranya penyeleksian prajurit pada waktu itu, yaitu dengan cara mengangkat atau menggendong batu tersebut. Sebab, hanya orang yang mempunyai kesaktian yang dapat mengangkat batu itu. Batu itu konon menurut kepercayaan masyarakat lokal, dulu sering berpindah-pindah tempat. Maka batu itu disebut pula Sahyang Indit-Inditan, yang artinya batu yang sering berpindah-pindah. Makam Adipati Panaikan. Di lokasi makam Adipati Panaikan ini merupakan batu yang berbentuk lingkaran bersusun 3, yakni merupakan susunan batu kali. Adipati Panaikan adalah Raja Galuh Garat Tengah
yang berpusat di Cineam dan mendapat gelar Adipati dari Sultan Agung Raja Mataram yang dibunuh oleh adik iparnya karena perebutan kekuasaan. Setelah dibunuh, jenazahnya dibuang ke Sungai Cimuntur. Setelah ditemukan, jenazahnya lalu dimakamkan di dekat Sungai Cimuntur. Patimuan. Patimuan adalah delta sungai, yaitu tempat bertemunya Sungai Citandu yang dangkal, berbatu, dan bersih dengan Sungai Cimuntur yang dalam, tidak berbatu, dan lebih keruh dibandingkan Sungai Citandui. Di tempat ini tidak ditemukan peninggalan-peninggalan bersifat arkeologis. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat secara turun-temurun, disinilah Aki atau kakek Balangatrang menemukan bayi Ciung Wanara yang dihanyutkan ke sungai oleh ibunya Permaisuri Dewi Naganingrum untuk menyelamatkannya dari Raja Bondan Saragi yang ingin membunuhnya untuk mendapatkan kekuasaan atas Galuh pada waktu itu.